sangat sulit bagi kita untuk melewati kehidupan ini. Di setiap rakaat sholat kita tidak pernah berhenti dan kita tidak boleh berhenti mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami meminta pertolongan. Semoga Allah Jalla Jalaluh senantiasa menolong dan membantu kita. Banyak dosa-dosa kita, banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, yang kalau kita merenungkannya, mungkin sepantasnya kita tidak ditolong sama Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Semoga Allah senantiasa memaafkan kita dan membimbing kita untuk berjalan di atas agamanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang semoga hari-hari ini terus Allah menumbuhkan kecintaan kita kepada beliau. Dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Belum selesai kita mengambil pelajaran dari satu peristiwa dalam perjalanan hidup Nabi kita alaihi salatu wassalam, yaitu peristiwa Ghazwatu Bani al-Mustaliq atau Ghazwatul Muraisi', di mana kalau kita duduk merenungkannya, mungkin tidak cukup waktu sehari, 2 hari atau 3 hari kita menarik pelajaran-pelajaran ibroh-ibroh yang sangat bermanfaat buat kita. Karena kita tahu kehidupan itu seperti roda yang berputar. Apa yang terjadi sama kita terkadang sudah pernah terjadi dengan orang-orang sebelum kita. Kadangkala terjadi dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, atau dengan istri-istrinya, atau dengan para sahabatnya. Sehingga orang yang belajar dan mengkaji sejarah, insya Allah dia tidak akan jatuh di lubang yang sama 2 kali. Cukup pengalaman orang lain jadi pelajaran buat dia. Ada yang mengatakan kesuksesan itu harus dengan kegagalan. Subhanallah, kalau kita bisa belajar dari kegagalan orang lain sehingga kita tidak perlu gagal. Kita perlu bersungguh-sungguh untuk mengambil pelajaran dan meminta taufik Allah Azza wa Jal agar senantiasa membimbing kita untuk tidak tergelincir, untuk tidak terperosok, dan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan bodoh. Barakallahu fiik. Nah, silahkan dibaca. Fikih Sirah Nabawiyah mendulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid Hafizahullah. 19. Pada peristiwa hadis Al-Ifki terdapat pelajaran tentang bagaimana menyikapi sebuah isu. Allah Azza wa Jalla berfirman, لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri?
ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Quran Surah An-Nur ayat 12-13. Ibnu Katsir berkata, ayat ini turun terkait dengan sikap Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya, yaitu istrinya berkata padanya, wahai Abu Ayyub, tidakkah kamu mendengar apa yang dituduhkan orang-orang kepada Aisyah? Abu Ayyub berkata, ya, dan itu adalah bohong. Apakah kamu juga ikut menyebarkan berita itu, wahai Ummu Ayyub? Ia menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah melakukan. Kemudian Abu Ayyub berkata, demi Allah, Aisyah jauh lebih baik dari kamu. Oleh karena itu, seorang muslim harus berprasangka baik kepada saudaranya. Tidak mudah menerima suatu berita dan isu, kecuali dengan mendatangkan saksi yang cukup. Jika tidak, maka ia termasuk pendusta di sisi Allah. Barakallahu fikum. Sepertinya ada terjemahan yang kurang tepat ya. Ketika Abu Ayyub berkata, iya, dan itu adalah bohong. Lalu pertanyaannya, apakah kamu juga ikut menyebarkan berita itu, wahai Ummu Ayyub? Di bahasa Arabnya disebutkan, akunti fa'ilatan dzalika ya Ummu Ayyub. Apakah kiranya engkau akan melakukan itu? Bukan menyebarkan berita maksudnya. Melakukan perbuatan zina. Apakah kiranya engkau akan melakukan itu, wahai Ummu Ayyub? Di sini jawabannya. Jawaban Ummu Ayyub, demi Allah, dia mengatakan, la wallahi ma kuntu li'af'alahu. Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan pernah melakukannya. Setelah itu baru Abu Ayyub mengatakan kepada istrinya, Aisyah lebih baik dari dirimu. Jadi nggak mungkin dia melakukan itu. Makanya Abu Ayyub, dia dengan tegas mengatakan, enggak, itu berita dusta. Dan ini pelajaran yang indah buat kita, jemaah. Tatkala kita mendapatkan isu yang disebarkan, apalagi di masa kita sekarang ini, ada omongan-omongan yang tersebar via medsos yang kadangkala kita nggak tahu sumbernya dari mana sebenarnya. Yang pertama, jangan ikut menyebarkan. Apa gunanya engkau ikut menyebarkan? Kemarin ada kajian dengan tema jangan terlalu ingin tahu urusan orang. Rasul SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda kebagusan Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang dia nggak ada urusan, nggak ada pentingnya buat dia, nggak ada manfaatnya buat dia. Kiranya sekarang menyebarkan info nih, buat yang suka share berita. Kiranya ketika engkau menyebarkan sebuah berita, apa manfaatnya buat dirimu pertama yang menyebarkan, dan apa manfaatnya buat orang yang kau kirimkan kepada dia berita tersebut. Kadang-kadang nggak ada manfaat. Ini yang pertama. Yang kedua, tatkala berita itu sudah sampai kepada kita, subhanallah, bagaimana Abu Ayyub berbaik sangka kepada Aisyah. Jadi kalau kita tahu orang itu orang baik, orang soleh, kemudian disebarkan berita miring tentang dia nih, yang kita tahu dia orang baik, maka yang harus dilakukan adalah seperti yang Allah katakan di sini. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkun mubin. Kalau mereka berbaik sangka kepada diri mereka sendiri, kepada sesama muslim, maka dia akan mengatakan, enggak, ini bohong, ini bohong. Kenapa? Kalau benar datangkan saksi. Ini saksinya enggak ada. Hanya omongan yang disebarkan.
Ahibati fillah, kalau kita membaca sunnah-sunnah Nabi ya, berkaitan dengan bagaimana menyikapin isu. Yang pertama, Nabi SAW biasanya kalau dapat berita, beliau itu meng-cross check berita tersebut. Beliau bertanya, ma hadithun balagani ankum. Apa nih berita yang telah sampai kepadaku tentang kalian? Beliau tanya dulu. Kejadian tatkala orang-orang Ansor ya, pada waktu penaklukan kota Mekah, selesai perang Hunain. Nanti kita akan baca gimana akhirnya sahabat Ansor kok kayaknya melihat Nabi SAW lebih berat sama kaumnya daripada sama mereka. Sampai itu berita, Nabi tanya dulu, berita apa nih aku dengar dari kalian? Beliau kumpulkan orang. Kemudian yang kedua, kita dilarang untuk ikut men-share, untuk ikut menyebarkan berita yang kadangkala belum tentu benar. Atau benar, tapi nggak ada gunanya untuk disebarkan. Di dalam hadis riwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yablughuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an. Atau la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an. Aku nggak ingin ada orang yang nyampaikan tentang sahabatku yang lain kepadaku. Berita-berita itu jangan sebarkan, jangan sampaikan kepada aku. Tentang fulan kayak gini, kayak gitu. Kenapa? Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Aku tuh ingin keluar menjumpai kalian dalam kondisi hatiku tuh selamat dari perasaan yang gak enak. Dari suudzon, dari buruk sangka. Ini penting kita. Jangan semua berita disampaikan. Yang nanti akan menyebabkan hubungan itu jadi retak. Jadi gak nyaman. Jangan cari-cari berita. Dan juga jangan semua berita disampaikan. Ustaz, kadang-kadang ada orang, Ustaz ini ada berita Ustaz. Kayak gini-gini. Ada fulan kayaknya ngomongnya gak enak nih Ustaz. Jangan. Biarkan sudah. Kalaupun itu kebenaran, kau beri nasihat kepada mereka. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW membela orang yang diisukan ini. Pernah kejadian di masa sahabat, para sahabat itu mengadukan Khalid bin Walid. Katanya Khalid bin Walid ini gak mau mengeluarkan zakat. Khalid bin Walid punya baju besi, punya persenjataan. Lalu ketika sampai berita itu kepada Nabi SAW, beliau mengatakan, wa amma Khalid fa innakum tadlimuna Khalid. Dan kalian itu menzalimin Khalid. Kalian itu menzalimin Khalid bin Walid. Ketika menyampaikan berita, Khalid gak mau mengeluarkan zakat. Qad ihtabasa adra'ahu wa a'tudahu fi sabilillah. Khalid itu persenjataan perangnya, kudanya apa semuanya itu diwakafkan buat berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Sehingga nggak ada zakatnya di situ. Mungkin sebagian sahabat berpandangan Khalid ini jual beli gitu. Jual beli persenjataan, persiapan perang. Sehingga ada zakat di barang dagangan. Maka Nabi SAW membela Khalid bin Walid. Dan itu tugas kita. Di sini bagaimana Abu Ayyub membela Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan dusta berita itu. Nggak ada saksinya juga. Hanya omongan. Kemudian sabar. Ketika ada isu, ya bagaimana sabarnya Nabi SAW menghadapi isu tersebut. Bagaimana sabarnya Aisyah radhiyallahu taala anha
Kemudian jemaah tidak menentukan sikap sampai ada kejelasan. Dalam penantian itu yang harus penuh dengan kesabaran. Jangan menentukan sikap. Seperti yang dilakukan Nabi SAW. Beliau sama sekali tidak menentukan sikap. La kepada Aisyah, wala kepada Safwan, wala kepada orang-orang tuh yang menyebarkan isu. Sampai ada kejelasan baru beliau menentukan sikap. Ahibati fillah. Kembali kepada cerita Abu Ayyub Al-Ansari. Kita masih ingat. Di rumah Abu Ayyub ini Rasulullah SAW singgah. Awal beliau datang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Beliau tinggal di Kuba beberapa hari lalu melanjutkan perjalanan ke dalam kota Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari itu yang membawa perlengkapan Nabi SAW ya. Bekal Nabi SAW ke rumahnya. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ini yang meninggal dunia dan kuburannya di mana? Kuburannya berada di luar benteng Konstantinopel. Beliau yang ikut berperang untuk menaklukkan Konstantinopel. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan betapa indahnya percakapan suami istri jamaah. Bagaimana sang suami menasihati istrinya. Gak banyak dia berbicara kepada istrinya. Kira-kira kalau engkau akan berzina gak? Engkau akan melakukan itu. Kata istri, gak mungkin lah. Ya enggak lah, masa aku akan melakukan itu, kata dia. Aisyah lebih baik dari diri. Maka berbaik sangkalah kepada dia. Nah, silakan dilanjutkan. 20. Pada peristiwa hadis Al-Ifki tersebut menjelaskan tentang besarnya sanksi bagi orang-orang yang suka menebarkan isu di kalangan orang-orang yang beriman, terutama bagi aktor intelektualnya. 21. Nah, barakallahu fikum. Iya, di sini disebutkan besarnya sanksi buat orang-orang yang menebarkan isu di kalangan orang-orang beriman. Ada yang kurang terjemahan ini jemaah. Baik. Disebutkan terutama bagi aktor intelektualnya. Di sini disebutkan, Anda bacakan ya. في حادثة الإفك عظمة عقوبة الذين يحبون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. Pada peristiwa ifk tersebut menjelaskan tentang besarnya sanksi bagi orang-orang yang suka menyebarkan fahisyah. Sebenarnya ini fahisyah perbuatan keji. Isu perbuatan keji, zina dan semisalnya di kalangan orang-orang beriman. Jadi bukan sekedar isu, ini isya'atul fahisyah. Perbuatan keji, zina dan yang lainnya ini nggak boleh disebarin. Info tentang itu pun ditutup. Kadangkala ada pemberitaan-pemberitaan yang malah mengandung unsur mengajak orang untuk berbuat zina. Oh, ternyata di lokasi ini digunakan untuk lokalisasi. Kenapa harus engkau sebarkan berita itu? Nggak usah disebarin. Apa yang dibutuhkan masyarakat? Berita tentang dihukumnya orang-orang yang menjadikan rumahnya sebagai tempat perzinaan. Berita ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan berita tentang rumah itu jadikan lokalisasi ini itu macam-macam. Karena berita seperti ini akhirnya membuat orang kepingin tahu. Datang ke sana.
Maka disebutkan yang menyebarkan berita isu-isu perzinaan ini. Isu-isu perzinaan, ingat. Ya, kalau nggak salah Ana baru saja ketemu sama kepala puskesmas. Di Jember ini ada berita yang nggak baik tentang ya ada perzinaan lah antara satu dokter sama satu bidan di sebuah puskesmas. Tahu-tahu berita itu disebarkan di masyarakat. Apa yang terjadi sama masyarakat? Dia akan cari tahu. Sesuatu yang sebelumnya mereka tidak tahu, akhirnya ini berita membuat orang-orang jadi ingin tahu. Itu dosanya yang menyebarkan berita itu. Dosa dia. Lu Ustaz, ini kan berita. Apa perlunya masyarakat dengan berita itu? Yang diperlukan masyarakat, sanksi yang diberikan kepada pelaku. Jelas, orang jadi takut. Karena biasanya yang booming ini cerita awalnya. Sanksi yang diberikan, hukuman yang diberikan udah lewat tuh. Jadi berita usang buat masyarakat. Jadi di sini, terutama bagi aktor intelektual ini sebenarnya nggak ada jemaah. Di bahasa Arab disebutkan wa asyaddu minhum uqubatan alladziina yusyi'unaha zuran wa buhtanan wa ikhtilaqan. Dan yang lebih berat sanksinya adalah buat orang-orang yang menyebarkan isu dusta, bohong dan bikin-bikinan. Ini tolong diperbaiki di terjemahannya. Nah, baik. Yang ke-21. 21. Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya berkata, apabila Anda membaca Al-Quran dengan seksama dan memperhatikan ancaman-ancaman bagi pelaku dosa, Anda akan mendapatkan betapa Allah sangat murka atas apa yang menimpa Aisyah. Belum pernah Allah menurunkan ayat yang menggabungkan antara ancaman yang amat berat, cercaan yang hebat, hardikan yang keras, dan menganggap sebagai kejahatan besar. Kecuali pada ayat ini. Seandainya hanya 3 ayat ini saja yang turun, niscaya sudah cukup menjelaskan betapa melakukan tuduhan palsu terhadap wanita yang baik-baik berzina sangat terkutuk di dunia dan di akhirat. Pelakunya akan mendapatkan siksaan yang besar di hari kiamat kelak. Selain itu, bahwasanya tangan dan kaki mereka akan memberi kesaksian tentang isu dan tuduhan palsu yang mereka sebarkan. Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan kejahatan mereka, sehingga mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah Maha Besar. Allah telah menjelaskan, mengancam, merinci, menekankan dan mengulang-ulang ancaman semacam ini yang tidak pernah terjadi pada orang-orang musyrik, penyembah berhala. Semua ini menunjukkan betapa seriusnya persoalan menebarkan isu palsu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa saat ia berada di Basrah pada hari Arafah, ia ditanya tentang tafsir Al-Quran termasuk ayat ini. Ia menjawab, siapa yang melakukan dosa kemudian ia bertaubat, maka akan diterima taubatnya, kecuali orang-orang yang terlibat dalam menyebarkan isu yang menerpa Aisyah. Ini menunjukkan bahwa menganggap kejahatan besar hal yang terkait dengan isu dan tuduhan palsu. Lanjutkan. Allah telah membebaskan 4 manusia dengan 4 cara, yaitu Allah membebaskan Nabi Yusuf dengan kesaksian seorang dari pihak keluarga Zulaiha sendiri. Allah membebaskan Nabi Musa dari ucapan orang-orang Yahudi tentang cacat fisiknya dengan batu yang membawa pakaiannya. Allah membebaskan Maryam dengan perkataan anaknya Isa alaihissalam. Selain itu, Aisyah dibebaskan Allah dari tuduhan palsu tersebut melalui ayatnya yang mulia ini, ayat yang selalu dibaca hingga akhir zaman. Bandingkan cara Allah membebaskan Aisyah dengan 3 yang lainnya. Hal ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Rasulullah SAW sebagai penghulu anak keturunan Adam alaihissalam dan manusia terbaik, baik dari generasi pertama maupun dari generasi terakhir, sekaligus sebagai hujjatullah bagi seluruh alam. Oleh karena itu, berhati-hatilah bagi mereka yang ingin melecehkan kehormatan Rasulullah SAW
Sebab Allah Azza wa Jalla sangat murka terhadap orang-orang yang menodai kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Jamaah, untuk memahami pelajaran yang diambil di sini, kayaknya kita perlu membuka Al-Quran Karim. Kita buka surat An-Nur yang berkaitan dengan Al-Ifk ini. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan ancaman yang begitu dahsyatnya buat orang-orang yang menyebarkan berita palsu yang berkaitan dengan Aisyah. Nah, mungkin kita baca di ayat di ayat 11, 12, sampai 20. Nah, ayat 11 sampai 20. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة للذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Barakallahu fikum. Baik, artinya sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi
oleh karena mereka tidak membawa mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu. Ingatlah, ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang yang beriman. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Ini 10 ayat di mana Allah Azza wa Jal menurunkannya sebagai pembersihan nama baik Aisyah radhiyallahu taala, sebagai pembelaan Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita lihat yang disebutkan oleh Az-Zamakhsyari, bagaimana Allah mengancam, memerinci, menekankan, mengulang-ulang ancaman itu. Di ayat nomor 11 Allah mengatakan, likulli imri'in minhum maktasaba minal ithim. Semua yang melakukan akan dapat dosa. Kemudian walladzi tawalla kibrahu minhu lahu adzabun adzim. Ini aktor intelektualnya akan mendapatkan azab yang dahsyat. Udah. Bukan cuma ini. Lanjut ke ayat nomor 12. Nomor 13. Di nomor 13 Allah mengatakan kalau mereka tidak mendatangkan 4 saksi, Allah mengatakan faulaika indallah humul kadzibun. Mereka di sisi Allah adalah orang-orang pendusta. Baik, kemudian di ayat 14 Allah mengatakan kalau bukan karena karunia Allah, karena rahmat Allah Azza wa Jal di dunia dan di akhirat, pasti kalian atas perbuatan kalian tadi ikut menyebarkan isu itu, lamassakum fima afattum fihi azabun adzim. Bicara lagi akan diazab sama Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah kesian sama kalian. Kemudian di ayat 15 Allah sebutkan bahwasanya apa yang kalian lakukan itu, yang kalian anggap remeh, menyebarkan isu hal itu kalian anggap remeh, pada sisi Allah itu sesuatu yang besar. Kemudian di ayat 17 Allah mengatakan ya'idzukumullah an ta'udu limithlihi. Allah memberikan nasihat kepada kalian, jangan sampai kalian balik melakukan itu kalau kalian beriman. Kemudian di ayat 19 Allah mengingatkan kembali bahwasanya orang-orang yang menyebarkan berita-berita, isu-isu bohong tadi, apalagi yang berkaitan dengan fahisha, dengan perzinaan, dengan perkara-perkara yang keji, Allah katakan lahum azabun alim. Mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan fid dunya wal akhir, di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Subhanallah jemaah. Ini yang dimaksud. Artinya Allah tidak mencukupkan dengan 1 ayat yang berkaitan dengan pembebasan kesucian Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada 10 ayat. Dan diulang-ulang hal itu sama Allah. Jangan diulangin kalian. Kalau cerita yang disebutkan ada 4 manusia. Dengan 4 cara Allah membebaskan nama baik mereka, mengembalikan nama baik mereka. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam dengan kesaksian seseorang. Selesai udah. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu jadi omongan orang-orang
Yahudi. Subhanallah jamaah. Orang Yahudi itu ngomongin Nabi Musa. Ini berkaitan dengan cacat fisiknya, maaf, di kemaluannya. Dahulu diperbolehkan mereka mandi sesama mereka. Laki sama laki itu mandi bareng di sungai. Mereka sering melihat aurat mereka. Nabi Musa alaihissalam karena malu nggak mau beliau mandi sama Bani Israel. Beliau cari tempat lain menyendiri beliau mandi. Apa kata orang-orang ini? Oh, Nabi Musa alaihissalam tuh nggak mau mandi sama kita karena dia kena penyakit adar. Artinya di kemaluannya itu membengkak. Gitu. Dia nggak mau mandi sama kita karena penyakitan. Bagaimana Allah membebaskan Nabi Musa alaihissalam dari tuduhan itu, dari isu yang tersebar. Nabi Musa lagi mandi alaihissalam, batunya itu lari. Beliau meletakkan bajunya di atas batu lalu beliau mandi. Allah bikin batu itu lari. Dan larinya kemana? Larinya ke arah Bani Israel yang lagi mandi. Subhanallah, Bani Israel itu tidak kagum ya, tidak takjub dengan batu yang bisa berlari, enggak. Yang dia lihat Nabi Musa yang telanjang, yang sedang lari mengejar batu itu sambil memukulnya dengan tongkat. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Thawbi hajar, thawbi hajar, bajuku wahai batu, bajuku." Akhirnya Bani Israel, oh ternyata Nabi Musa tidak penyakit. Nabi Yusuf, Nabi Musa. Yang ketiga, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana dia datang alaihissalam membawa anak tanpa ada bapak. Ini kan berkaitan dengan tadi. Bisa jadi berzina ini. Kok ada anaknya? Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan itu anak bisa berbicara. Bagaimana orang-orang di kampung itu tatkala melihat Maryam alaihissalam membawa bayi kecil, kata dia, ya ukhta Harun. Dikatakan, wahai saudarinya Harun, ma kana abuki ra'asau wa ma kanat ummuki baghiya. Bapakmu itu bukan orang nakal gitu loh. Ibumu itu bukan pelacur. Gimana kau bisa bawa anak ini? Gak ngomong. Maryam. Dia hanya menunjukkan kepada bayinya. Fa'asyarat ilaih. Di sini Allah menyucikan nama baiknya. Ummu Isa, Maryam. Di mana itu bayi bisa berbicara mengatakan, qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Subhanallah jemaah. Terus bagaimana dengan Nabi kita alaihissalam? Ini berkaitan dengan kehormatan Nabi kita alaihissalam. Berkaitan dengan istrinya yang dituduh berzina. Allah benar-benar membelanya dengan pembelaan yang dibaca sampai hari kiamat. Bukan di satu ayat. Bukan di 2 ayat. Tapi di 10 ayat. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan Rasulullah SAW. Dan itu sebagai ujian Nabi yang mengangkat derajatnya. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Nah. Taib yang terakhir, fadhali. 22. Ucapan Ali ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya bermusyawarah tentang isu yang menerpa Aisyah radhiyallahu anha. Maka para ulama berkata, Ali mengatakan hal tersebut karena ia melihat kegelisahan dan kekhawatiran yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia ingin menenangkan kegelisahan beliau tersebut. Kegelisahan ini dapat kita pahami dari pertanyaan Umar kepada seorang Ansor. Apakah telah datang seorang Ghassani yang menjawab, bahkan lebih dahsyat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjauhkan istrinya. Bukan menjauhkan istri, meninggalkan, menjauhi istrinya. Nah, menjauhi istrinya. Taib. Ini berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib ya. Ketika Nabi alaihissalam bermusyawarah
beliau bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib dan bersama Usamah bin Zaid. Itu udah baca tuh bagaimana sikap Ali atau bagaimana ide yang dilontarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan ide yang dilontarkan oleh Usamah bin Zaid bin Harithah. Ali bin Abi Thalib itu melihat Nabi benar-benar gelisah. Beliau tidak dapat menentukan sikap. Berita yang tersebar di kota Madinah itu seakan-akan sebuah kebenaran yang terjadi. Jadi sebenarnya Ali itu bukan ingin jahat sama Aisyah, enggak. Sama sekali tidak. Ali itu hanya kesian sama Nabi SAW. Kalau gara-gara berita ini kemudian hidup beliau jadi susah, jadi sengsara, maka Ali memberikan pilihan, ya kalau engkau pilih istri yang lain kan udah selesai urusannya. Itu pendapat Ali bin Abi Thalib. Pendapat Usamah bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, ahlu keluargamu kau lebih ngerti sama dia. Kau lebih ngerti. Coba engkau tanya sama Barirah. Dia insya Allah jujur. Engkau tanya bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia benar-benar sangat mempertimbangkan kegalauan Nabi SAW dengan peristiwa itu. Jadi bukan niat jahat sama Aisyah radhiyallahu ta'ala. Di sini disebutkan bahwasanya ini kejadian Nabi SAW pernah mendiamkan istrinya, menjauhi istrinya selama 1 bulan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya, ada apa ini? Ada berita apa nih? Kok ribut kota Madinah? Ini bukan kejadian ifk ya, bukan. Ini kejadian ketika Nabi SAW menjauhi istrinya selama 1 bulan, kemudian turun firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Umar bertanya, Aja al-Ghassani? Maksudnya apakah datang pasukan Raja Ghassasina yang mau menyerang kota Madinah, yang membuat keributan ini? Apakah datang itu pasukan untuk menyerang kota Madinah? Kata dia, bal asyad. Enggak, bahkan lebih dahsyat dari itu. Bayangkan bagaimana serangan musuh yang mungkin mereka dapat datang ke kota Madinah kapan saja dibandingkan dengan kondisi Nabi SAW bersama keluarganya. Ternyata buat para sahabat lebih berat yang menimpa Nabi SAW buat mereka. Kalau pasukan musuh datang, kita siap berkorban, berjuang dengan jiwa, raga, dan harta kita. Tapi ini masalahnya Nabi SAW menjauhi istri-istrinya. Bahkan sampai ada berita Nabi SAW menceraikan istri-istrinya. Jadi buat mereka ini sesuatu yang besar sekali. Karena mereka lebih mencintai Rasulullah SAW daripada diri mereka sendiri. Jadi tolong difahami bahwasanya apa yang terjadi dengan kehidupan keluarga Nabi SAW sama diri Nabi SAW itu adalah beban tersendiri buat para sahabat. Mereka ingin kalau bisa menebus kondisi yang ada agar Nabi SAW bisa hidup nyaman, tentram. Mereka yang susah. Mereka siap untuk melakukan itu. Jadi ini sebuah pelajaran penting sebenarnya tentang kecintaan para sahabat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga kehidupan beliau lebih mereka utamakan daripada kehidupan mereka sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, kita mungkin akan masuk ke perang Ahzab. Nah, silahkan. Perang Ahzab. Perang ini dinamakan juga dengan perang Khandaq. Hal ini dikarenakan umat Islam menggali parit pada perang tersebut. Ini adalah perang ketika Allah Azza wa Jalla menguji hamba-hambanya yang beriman dengan memasukkan iman ke dalam dada para walinya yang bertakwa serta menampakkan apa yang selama ini disembunyikan oleh orang-orang munafik dalam hati mereka. Kemudian Allah menurunkan pertolongannya guna membela mereka,
memporak-porandakan pasukan musuh dengan kekuatannya, memuliakan para tentaranya, menjadikan orang-orang kafir kembali dengan kekecewaan, melindungi kaum mukminin dari kejahatan mereka, mengharamkan mereka untuk tidak lagi dapat memerangi umat Islam karena kalah, dan Allah menjadikan golongannya meraih kemenangan yang gemilang. Barakallahu fikum jamaah. Ya, kalau kita ngelihat ujian itu terus jamaah. Habis ujian buat Nabi SAW dan para sahabatnya, orang-orang yang beriman. Di Ghazwatul Muraisi' sampai di kota Madinah pun ujian itu terus berlanjut. Allah berikan ujian lagi kepada Nabi SAW dan para sahabat. Terus kapan berhenti ujian itu, Ustaz? Masih ingat dengan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Tatkala beliau ditanya, "Ya Imam, matar raha?" Wahai Imam, kapan istirahat? Subhanallah. Allahumma thabbitna bil qawli thabit. Beliau mengatakan, rahimahullahu ta'ala, fi awwali qadamin tada'uha fil jannah. Di awal engkau meletakkan kakimu di surga, baru itu istirahat. 13 tahun Nabi alaihi salatu wassalam di kota Mekah penuh dengan ujian sampai beliau hijrah. Beliau datang ke kota Madinah, hidup mereka susah. Alhamdulillah secara ibadah mereka lebih mudah, lebih terjaga ibadah mereka. Tapi secara ekonomi Nabi SAW dalam kesusahan. Tahun pertama, kedua terjadi perang Badar. Tahun ketiga terjadi perang Uhud, yang banyak sahabat meninggal dunia. Tahun keempat tuh Ghazwatul Muraisi. Terus tahun kelima nih berkaitan dengan Ghazwatul Ahzab, perang Khandaq. Terus ujian itu jemaah. Jadi nggak berhenti ujian itu menimpa seorang muslim. Maka dikatakan di sini bahwasanya Ghazwatul Ahzab ini salah satu peperangan di mana Allah dengan memasukkan iman. Ini mungkin terjemahannya kurang tepat ya. Bahasa Arabnya itu menguji hamba-hamba yang beriman dengan waba'atha. Bukan dengan ya. Diganti dengan dan. Allah Azza wa Jal ibtala fiha ibadahul mu'minin wa ba'athal imana fi qulubihim. Dan Allah membangkitkan keimanan di dalam dada para walinya yang bertakwa kepada Allah SWT. Allah membangkitkan keimanan, dan di sisi yang lainnya Allah menampakkan kemunafikan. Sama dengan Ghazwatul Muraisi. Kejadian itu juga terjadi. Orang munafik masih ada jemaah. Makanya setiap ada suara, ada ayat yang turun, ada nasihat, orang munafik itu selalu ketakutan. Merasa, oh kayaknya nih aku yang dimaksud. Makanya di perang Ahzab ini Allah lebih lagi tunjukkan, tampakkan bagaimana orang-orang munafikin. Maka ujian ini salah satu tujuannya adalah menampakkan jati diri seorang muslim. Engkau termasuk yang mana? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Allahu Akbar. Apakah itu orang-orang yang mengatakan kami beriman? Mereka mengira
Dengan ucapan mereka, mereka tidak akan dikasih fitnah, mereka tidak akan dikasih ujian. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamannallahu alladhina sadaqu wa laya'lamannal kadhibin. Kata Allah, kami telah memberikan fitnah, memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sehingga tampak mana yang beriman dan mana yang dusta. Dan perang Ahzab, salah satu medan yang menunjukkan mana aulia Allah, mana kekasih-kekasih Allah, dan mana aulia syaitan, dan mana kekasih-kekasih syaitan. Yang selama ini mereka bersama sebenarnya dengan orang-orang beriman. Setelah itu Allah turunkan pertolongannya. Artinya ada proses yang harus dilewati agar terpisah tuh emas murni dengan campuran-campurannya. Setelah terpisah, udah kelihatan nih, Allah turunkan pertolongannya. Allah tolong hambanya, Allah hancurkan pasukan musuh. Dan orang-orang musyrikin itu ya pulang meninggalkan kota Madinah dengan kekalahan ya. Bahkan mereka tidak akan lagi menyerang kota Madinah setelah peristiwa ini. Baik, kapan terjadinya perang ini? Nah, silahkan. Ibnu Ishaq berkata, perang Khandaq ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Latar belakang peperangan ini adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengusir Bani Nadir hingga mereka pergi ke perkampungan Khaybar yang mayoritas penduduknya Yahudi yang memiliki keterampilan dalam perang. Oleh karena itu, berangkatlah Huyai bin Akhtab, Kinanah bin Abul Haqiq, Hawzah bin Qais al-Waili, dan Abu Amir yang terkenal dengan kefasikannya, serta yang lainnya menuju Mekah. Barakallahu fikum. Baik, lanjutkan. Mereka mengajak Quraisy dan penduduknya untuk memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka membentuk pasukan koalisi. Mereka berkata kepada orang-orang Quraisy, kami akan bersama kalian hingga kita dapat mengalahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami datang untuk bekerja sama dengan kalian untuk menjadikannya musuh bersama dan memeranginya. Kemudian orang Quraisy menyambutnya dengan semangat dan gembira. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Jadi kalau perang Ghazwatul Muraisi itu terjadi di bulan Sya'ban dari tahun ke-5 Hijriah, bukan tahun ke-4, tahun ke-5 Hijriah. Sedangkan perang Khandaq ini di Syawal. Kalau kita ngelihat perang Badar bulan apa? Bulan apa perang Badar? Ramadan. Tahun kedua. Perang Uhud bulan apa? Syawal. Tahun ketiga. Kemudian tahun keempat itu terjadi perang Muraisi yang besar ya, yang mungkin dapat ada banyak pelajaran di sana. Kemudian tahun ke-5 Hijriah, Muraisi ya tahun ke-5 Hijriah di bulan Sya'ban. Kemudian perang Ahzab ini atau Khandaq ini terjadi pada bulan Syawal. Apa yang terjadi sebenarnya, jamaah? Jadi tahun keempat itu terjadi pengusiran Bani Nadir. Mereka diusir dari kota Madinah. Orang-orang Yahudi ini, na'udzubillah min dzalik ya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari makar mereka. Ternyata mereka tidak putus asa atau mereka tidak sadar dan ambil pelajaran untuk tidak gangguin umat Islam. Yang ada mereka malah mengumpulkan koalisi dari berbagai kabilah yang ada
untuk menghancurkan kota Madinah. Apalagi ini orang Yahudi pernah tinggal di Madinah. Jadi mereka bisa menggambarkan nih bagaimana kota Madinah. Apa yang dilakukan oleh Bani Nadhir? Mereka, subhanallah, ini ketika disebutkan berangkatlah Huyai bin Akhtab. Siapa Huyai bin Akhtab? Jemaah. Siapa Huyai bin Akhtab? Siapa? Mertuanya Rasul SAW. Iya. Bapaknya siapa? Sofia. Tapi belum jadi mertua nih. Karena memang sebenarnya dia nggak pernah jadi mertua Nabi SAW karena dia terbunuh. Kemudian Nabi SAW menikahi putrinya Sofia binti Huyai. Kita lihat ya bagaimana kebencian Huyai bin Akhtab. Sejak Nabi SAW hijrah masuk ke kota Madinah, Huyai bin Akhtab itu bersama saudaranya pergi. Ini ceritanya Sofia. Bagaimana Sofia ini anak yang paling dicintai sama bapaknya dan sama pamannya. Ketika ayahnya pagi hari itu berangkatkan Nabi SAW masuk kota Madinah di waktu duha. Huyai bin Akhtab pemimpin kabilah Bani Nadhir tadi. Dia mendengar kedatangan Nabi SAW. Dia ingin membuktikan apakah benar dia ini Nabi. Berangkat dari pagi hari. Dan baru balik malam. Ketika malam balik, Sofia ini menyambut ayah dan pamannya, tapi nggak digubris. Keduanya ngobrol nih. Si paman tanya sama Huyai, menurut engkau, ahu, apakah benar dia itu Nabi? Kata Huyai, nah benar, dia itu Nabi. Subhanallah. Mereka percaya itu Nabi Muhammad SAW. Ditanya, terus sikapmu apa? Adawatahu, memusuhi dia selama-lama. Makanya subhanallah orang Yahudi ini, mereka itu tahu sama kebenaran. Tapi mereka tidak mengikutinya. Di dalam kitab Taurat disebutkan, di Injil disebutkan akan ada nabi yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ada. Maka karena memang dia sudah mengumumkan kebenciannya, permusuhannya, maka nggak berhenti. Ketika hidup di kota Madinah, yang ada mereka, dia terpaksa aja. Tapi akhirnya permusuhan mereka muncul. Mereka diusir. Setelah diusir, mereka berkumpul di Khaybar sana. Kampungnya Yahudi belum ditaklukkan Khaybar, karena Khaybar ditaklukkan tahun ke-7 Hijriah. Di sana dia juga jadi ular. Jadi ular nih Huyai bin Akhtab. Ngomporin orang-orang di sana untuk memusuhi Nabi SAW yang dia tahu kebenaran. Maka kemudian disebutkan di sini dia berangkat ke Quraisy. Dia mikir nih, ini kan di Jazirah Arab nih. Orang Yahudi nggak banyak di sana. Maka kalau mereka harus memerangi Nabi SAW, apalagi mereka dikenal dengan para pengecut, maka nggak mungkin mereka menang. Akhirnya dia mencari tangan orang lain untuk menyerang kota Madinah. Maka disebutkan mereka berangkat ke kota Mekah. Berjumpa dengan orang-orang musyrikin. Dan ternyata disambut oleh orang-orang musyrikin. Orang musyrikin, subhanallah, dia sudah berpikir kemenangan mereka di perang Uhud itu cukup buat mereka. Tapi ternyata enggak. Mereka tetap ingin menghabisi Rasulullah SAW dan para sahabatnya.
Nah, kemudian setelah itu, apa sudah cukup dengan kekuatan orang-orang musyrikin di Mekah? Enggak. Mereka sedang mencari koalisi agar jumlah mereka lebih besar. Mereka berpikir dengan jumlah yang lebih besar, mereka akan mendapatkan kemenangan. Mereka lupa bahwa Allah akan menyempurnakan agamanya ini. Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Mereka juga mengajak suku Ghatfan dan Bani Sulaim untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun menyambut ajakan tersebut serta berjanji akan bergabung bersama kaum Quraisy. Kemudian keluarlah Abu Sufyan dengan pasukan Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya. Sedangkan Bani Sulaim dipimpin langsung oleh Sufyan bin Abu Syamsi, Ghatafan dipimpin oleh Uyayyinah bin Husain, Bani Murrah dipimpin oleh Harith bin Auf, suku Ashja oleh Mas'ar bin Rukhaili. Pasukan gabungan dengan kekuatan 10.000 personil ini siap berangkat ke Madinah di bawah pimpinan tertingginya Abu Sufyan bin Harb. Barakallahu fikum jemaah. Nah, ya. Jadi kalau bicara hubungan politik orang Quraisy ini, kita tahu mereka kabilah yang disegani oleh kabilah-kabilah yang ada. Masya Allah. Nah, sehingga kalau orang Yahudi yang berangkat ke setiap kabilah itu, mungkin nggak akan diikuti. Tapi karena yang mengajak itu akhirnya adalah orang-orang Quraisy, mereka ikut tuh. Wah, subhanallah, pemimpin-pemimpinnya ini banyak yang akhirnya masuk Islam nantinya. Sampai Abu Sufyan sendiri, komandan tertinggi, panglima besarnya pasukan ini Abu Sufyan. Setiap kabilah punya pemimpin. Mereka datang, mereka bergabung. Tapi pemimpin utamanya adalah Abu Sufyan. Berapa jumlah yang bisa dihimpun? Kita kalau baca sejarah ini, jangan dibandingkan dengan zaman sekarang. Kalau bicara zaman sekarang, penduduk Jember aja itu 2.400.000 kira-kira. 2.400.000, mudah-mudahan Anda nggak salah. Penduduk Jakarta tuh berapa? 8 juta sampai 10 juta. Kalau nggak salah di siang hari sama malam hari beda jumlah penduduk Jakarta. Soalnya kalau mungkin kita membacanya dengan membandingkan zaman sekarang, cuma 10.000 Ustaz. Sedikit lah Ustaz, 10.000 itu. Tapi di masa itu besar sekali. Ketika perang Badar, berapa jumlah pasukan orang-orang Quraisy? Berapa jemaah? 1.000. Perang Uhud berapa? Berapa perang Uhud? Pasukan musuh berapa? 3.000. Jadi kalau kita lihat dari 10.000, 3.000, kemudian jadi 10.000, banyak kali gitu loh. Berapa kali lipat dengan jumlah orang-orang Quraisy. Karena jumlah penduduknya memang nggak banyak pada waktu itu. Maka dengan jumlah 10.000 itu Masya Allah. Jumlah yang sangat fantastis. Dan pada saat itu bagaimana orang-orang itu bisa bersatu jemaah. Untuk melawan musuh bersama. Karena buat mereka Islam ini ancaman buat seluruh kabilah. Apalagi kalau provokatornya pinter ya. Sehingga mereka datang membawa pasukan dengan jumlah 10.000 di bawah komando Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu. Gimana nih? Pasukan musuh kita mendoakan dia radhiyallahu anhu. Nah, karena dia nanti masuk Islam. Nah, lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui informasi tentang pasukan gabungan ini, beliau mengajak para sahabat untuk bermusyawarah.
Kemudian Salman Al-Farisi menyarankan untuk menggali parit. Karena sarannya itu membuat mereka takjub dan mereka lebih memilih untuk menetap di dalam Madinah. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Rasulullah SAW, betapa indahnya akhlak Nabi SAW. Beliau tetap bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang tindakan apa yang harus diambil. Kekalahan di perang Uhud membuat mereka jadi lebih berhati-hati. Waktu perang Uhud aja, Rasulullah SAW mengusulkan ide untuk bertahan di dalam kota Madinah. Tapi tatkala itu, para pemuda lebih memilih untuk menghadapi musuh di luar kota Madinah. Jumlah pasukan musuhnya pada waktu 3.000. Gimana nih jumlah pasukan yang lebih banyak lagi? Maka pilihan mereka bertahan di dalam kota Madinah. Tapi gimana bertahan dalam kota Madinah? Kalau ternyata musuhnya besar, ya tetap bisa dihabisin ketika mereka masuk ke dalam kota Madinah. Maka Salman Al-Farisi, dia itu mengusulkan ide. Karena dia orang Persia. Bicara pengalaman Persia berperang, maka berbeda dengan pengalaman bangsa Arab. Bangsa Arab, ya dengan kondisi yang memang mereka tidak dibawa kekuasaan kerajaan besar, qabilah-qabilah. Jadi perangnya itu dengan jumlah sedikit-sedikit aja mereka jamaah. Nggak pernah berperang dengan jumlah yang besar sekali. Sedangkan Persia sama Romawi kalau perang, pasukannya sudah jumlahnya puluhan ribu mereka. Bagaimana Persia menyerang Romawi, Romawi menyerang Persia dengan jumlah pasukan yang sangat besar. Makanya nanti ketika umat Islam berhadapan dengan Romawi, sekali berhadapan jumlah musuhnya langsung 200 ribu. 120 ribu. Maka Salman Al-Farisi menyampaikan ide dia. Kita dulu tuh di Persia, kalau kampung kita mau diserang, kita itu bikin parit. Kalau bikin benteng kan membangun. Itu butuh waktu yang lebih panjang. Kalau gali lebih mudah. Maka akhirnya Nabi SAW mengatakan, ini ide yang bagus nih. Ide yang bagus. Subhanallah. Akhirnya mereka pun mengikuti apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Nabi SAW menjadikan ide itu sebagai ide yang perlu diwujudkan, yaitu menggali parit kota Madinah. Tapi apakah menggali parit mengelilingi kota Madinah? Subhanallah. Kalau parit mengelilingi kota Madinah kayaknya waktunya nggak cukup. Nggak cukup, jemaah. Kenapa nggak cukup? Jumlah mereka nggak banyak. Jumlah umat Islam. Terus waktu yang mereka miliki sempit. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu ya butuh 6-7 hari. Yang menunjukkan parit harus selesai sebelum pasukan musuh datang. Kota Madinah ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kota Madinah itu sudah memiliki benteng alami sebenarnya. Yang sulit musuh untuk melaluinya. Kecuali ada satu tempat yang di arah utara Masjid Nabawi, di arah Uhud sana, itu tempat yang terbuka. Yang musuh akan masuk lewat sana. Dari tempat lain mereka akan sulit untuk memasukinya. Nah, silakan dilanjutkan. Kemudian penggalian parit pun dilakukan yang melibatkan seluruh kaum muslimin. Mereka menggalinya dengan cepat karena berlomba-lomba dengan kedatangan musuh. Mereka meminjam berbagai alat yang dibutuhkan kepada Bani Quraidah. Ahibati fillah, kita lihat nih. Orang Yahudi itu canggih, sudah. Mereka petani hebat. Mereka pembuat senjata yang hebat juga. Sehingga pada waktu penggalian parit itu,
Nabi SAW pinjam kepada Bani Quraidah, Yahudi, yang masih tersisa di kota Madinah. Yang nanti setelah perang, Bani Quraidah ini, tempat Nabi pinjam, ternyata mereka berkhianat nanti. Tapi sesuai dengan kesepakatan piagam Madinah, bahwa tatkala ada musuh yang menyerang kota Madinah, mereka harus bersatu melawan musuh yang masuk. Itu kesepakatan. Jadi kalau ada yang bertanya, kok pinjam sama orang Yahudi? Nah, hukum asalnya boleh. Apalagi ada kesepakatan bersama untuk melindungi kota Madinah. Maka Nabi pinjam peralatan kepada Bani Quraidah. Bahkan disebutkan di sini, alat apa yang dipinjam? Ini nggak disebutkan ya di bahasa Indonesianya. Di bahasa Arabnya disebutkan alatan kathiratan min masahi wa karazin wa makatil lil hafr. Pinjam cangkul, linggis, serok ya, skop apa aja yang diperlukan untuk menggali. Jadi mereka meminjam berbagai alat yang dibutuhkan kepada Bani Quraidah untuk menggali. Di sini di bahasa Arab disebutkan tadi cangkul, linggis itu linggis ya. Kemudian wadah-wadah untuk bawa kayak timba-timba untuk ngangkat tanahnya ya. Itu pinjam kepada Bani Quraidah. Dan bukan sedikit. Disebutkan alatan kathiratan. Yang banyak dari Bani Quraidah. Nah, lanjutkan. Asy-Syami berkata, Imam Tabrani meriwayatkan dengan sanad la ba'sa. Dapat diterima dari Amr bin Auf al-Muzni bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis parit yang harus digali dari Ajam Syikhon, ujung wilayah Bani Harithah hingga Mazad. Selain itu, setiap 10 sahabat menggali 40 hasta. Barakallahu fikum. Na'am. Di sini disebutkan ya, kayaknya penjelasan tentang Khandaq ini mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang penggalian itu. Insya Allah kita akan datangkan gambar-gambarnya, yang di mana sih parit itu digali, berapa lebar, berapa dalam, dan berapa panjang. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ustaz, apa yang dilakukan Bani Nazir ini, Ustaz, sehingga Rasulullah mengusir mereka dan timbullah perang Khandaq ini, Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, pernah kita jelaskan sebenarnya sebelum kita mengkaji tentang Ghazwatu Bani al-Muraisiyah, Ghazwatu Bani al-Mustaliq. Ada peristiwa yang terjadi di sana, salah satunya adalah pengusiran Bani Nadir. Jadi kisahnya bermula dari sahabat Nabi yang membunuh 2 orang. Ketika dia pulang dari safarnya, dari perjalanannya, dia membunuh 2 orang yang dia kira adalah musuh. 2 orang ini. 2 orang itu terbunuh. Sampai ke kota Madinah, dia sampaikan hal itu kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi mengatakan, ya udah kita harus bayar diahnya. Ini membunuh salah, ini yang seharusnya nggak boleh dibunuh. Disinilah kemudian Rasulullah SAW berangkat ke Banu Nadir, meminta tolong kepada mereka bantuan dalam membayar diah. 100 ekor onta jadi 200 ekor onta tuh. Minta bantuan kepada mereka sesuai dengan piagam Madinah yang disepakati. Selama mereka tinggal di Madinah, maka mereka harus saling menolong, membantu apa yang bisa mereka lakukan. Akhirnya Nabi SAW berangkat ke sana, ke kampungnya Banu Nadir. Berangkat ke sana, Nabi menyampaikan keinginannya. Nabi ini nggak masuk ke rumah mereka, nunggu di luar. Kata mereka, oh ya Muhammad SAW, tunggu kami akan musyawarah. Gitu. Ketika mereka musyawarah, ternyata mereka musyawarah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW.
Mereka bermusyawarah, bagaimana nih sekarang nih dia ada di sini nih. Kalau ada salah seorang di antara kita yang melemparkan sesuatu dari atas, batu atau apa, mati dia, selesai kita sudah. Mereka lagi rapat di sana untuk membunuh Nabi SAW. Datang Jibril alaihissalam memberikan informasi. Kalau Banu Nadir sudah berkhianat dia. Bukan dia mau membantu, malah mereka sedang bersepakat untuk membunuh Nabi SAW. Selesai sudah pengkhianatan mereka terhadap piagam Madinah. Nabi langsung pulang dari tempat itu belanja. Beliau akhirnya membawa pasukan untuk mengepung Banu Nadir. Yang awalnya datang dengan baik-baik, ternyata mereka malah ingin membunuh Rasulullah SAW. Jadi itu yang menyebabkan Banu Nadir akhirnya diusir dari kota Madinah. Waktu itu Anda ingatkan untuk membaca surat Al-Hasyr. Di surat Al-Hasyr itu cerita tentang Banu Nadir ya. Bagaimana akhirnya Allah, mereka itu punya benteng yang sangat kuat sekali. Yang umat Islam nggak kebayang buat mereka untuk dapat menaklukkan Banu Nadir. Dan Banu Nadir juga merasa nggak mungkin orang-orang itu dapat menaklukkan mereka. Apa yang terjadi? Allah mengirimkan rasa takut di hati mereka. Jadi mereka ketakutan. Ini salah satu kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam tanpa peperangan sebenarnya. Di mana Allah membuat mereka ketakutan dan akhirnya mereka menyerah. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang berkaitan dengan Banu Nadir. Nah, pertanyaan Ustaz. Di pertemuan kemarin kan kita membahas tentang tidak dianjurkannya lawan jenis saling berbicara kecuali ada perlu. Pertanyaannya, bagaimana jika kita menghubungi Ustadz yang sudah pernah mengajarkan kita saat di pesantren, hanya sekedar untuk menanyakan kabar dalam rangka untuk tetap silaturahmi Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara silaturahim, ingat silaturahim itu adalah bersama kerabat kita. Ini para penuntut ilmu, semoga jadi sadar ya bahwasanya silaturahim itu bukan sama ustadz kita, bukan sama kawan kita di pesantren, kawan kita di sekolahan, tapi silaturahim adalah menyambung hubungan kekerabatan. Maka bagaimana kita menyambung hubungan kekerabatan kita? Baik, kalau bicara bersama ustadz kita yang pernah ngajar kita, apabila hal itu tidak takut menimbulkan fitnah, nggak ada masalah. Tapi terkadang itu menimbulkan fitnah. Terus gimana Ustadz? Kita ingin tetap baik sama Ustadz kita. Doakan Ustadznya. Kalau bicara boleh aja tanya gimana kabarnya. Selama tidak takut menimbulkan fitnah. Kalau nanti akhirnya bikin fitnah, ntar istrinya Ustadz ngelihat chattingan suaminya sama mahasiswi gitu ya. Atau sama santriwati. Ada apa nih bang? Kok tanya-tanya kabar nih. Itu kadang-kadang dapat menimbulkan fitnah. Maka menghindari hal itu lebih baik. Mungkin cukup engkau mendoakan ya mereka. Jadi lihat kondisinya sebenarnya. Bagaimana kondisinya. Rasulullah SAW beliau datang ke rumah sahabat-sahabatnya. Ketika sahabat perempuan beliau sakit ya. Beliau datang membesuknya. Beliau tanya bagaimana tatkala beliau ke rumahnya Ummu Sa'id. Tanya gimana kabarnya, gimana kondisimu. Itu sesuatu yang diperbolehkan sebenarnya. Intinya ketika ada perlu sebenarnya ya. Namun ketika tidak ada perlu dan ditakutkan menimbulkan fitnah, meninggalkannya akan lebih aman. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Apa Doli Utitika? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhali. Ahlan bik Ustaz. Apa Ustaz? Ya, Ustaz, mengenai yang tadi Aisyah mencari kalungnya, itu apakah juga berlaku bagi kita ketika kita kehilangan barang seperti itu? Lebih baik tidak kita cari, Ustaz. Ya, itu yang pertama. Nah. Kemudian yang kedua, Sofia binti Huyai ini dinikahi oleh Nabi, berarti ketika Huyai bin Akhtabnya sudah
meninggal ya Ustaz. Nah, Dan berarti Sofia ini Bani Israel atau orang Yahudi seperti itu Ustaz. nah, Ya, syukran Ustaz. barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah. Jadi memang di antara hikmah dari Ghazwatul Muraisi ini kan yang disebutkan bahwasanya kecintaan kepada dunia itu banyak menyebabkan masalah gitu ya. Kan disebutkan Aisyah kan nyari-nyari tuh kalung ya sampai akhirnya ketinggalan pasukan. Jadi apakah kalau kita kehilangan sesuatu kita nggak perlu cari? Nggak apa-apa dicari asalkan tidak menimbulkan masalah. Soalnya kadang-kala di rumah nih ya, kalau ada kehilangan barang ribut jadinya. Kemana barang ini, itu, macam-macam. Ini gara-gara satu barang yang hilang, hubungan ibu sama anak kadang-kala jadi nggak baik, sama kerabat jadi nggak baik. Jangan sampai itu terjadi. Jadi intinya, ketika kita kehilangan sesuatu, yang pertama kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah buat kita. Minta supaya dikasih ganti yang lebih baik, dikasih pahala. Kemudian mau mencari silahkan dicari, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai terbebani dengan hal itu gitu loh. Karena ada memang orang yang terbebani dengan perkara itu yang menyebabkan hidupnya jadi merana akhirnya. Berapa banyak orang yang kehilangan sesuatu lalu dia mengatakan cerita kemana-mana aku kehilangan ini, kehilangan itu. Enggak, jangan sampai seperti itu. Jadi silahkan dicari barang kita itu. Karena Nabi SAW sebenarnya tidak menyalahkan Aisyah mencari itu gitu loh. Tapi ketika nggak ada, ya sudah mau gimana gitu loh. Jangan sampai kita jadi tergantung sama barang yang hilang tersebut. Kehilangan motor umpamanya, ada orang kehilangan motornya, kehilangan barang yang dia cintai, ya dia tahu itu musibah. Dan semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Adapun Sofia, iya. Sofia itu Yahudi. Makanya ketika terjadi keributan ya, bangga-banggaan nih istri Nabi ya. Kalau nggak salah Sofia pernah ribut sama Hafsah atau sama istri Nabi yang lainnya. Ketika dia dicela dia Yahudi. Katakan kepada mereka, kata Nabi SAW, katakan aku ini anaknya atau cucunya Nabi Musa alaihissalam. Iya betul. Itu cucunya Nabi Musa alaihissalam. Karena dia memang keturunan Bani Israel. Dan nasab dia sahih. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pak Dovi, Musakina. Ummu Sakinah. Ummu Sakinah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ustadz, terkait pernikahan Nabi dengan Sofia, bisa dibilang Sofia mungkin kalau untuk istilah zaman sekarang tuh baru hijrah lah gitu ya, baru ngaji. Terus bagaimana Ana dapat kabar beberapa ada ikhwan gitu menikah dengan akhwat yang baru hijrah gitu. Sementara kadang Ana mikirnya kayaknya akhwat pesantren, akhwat di rumah tahfiz itu juga masih banyak gitu Ustaz. Ya tentu masih ada ini ya Ustaz, cuma agak rasa gimana gitu Ustaz, mohon nasihatnya. Naam, barakallahu fiik. Ya jamaah. Jadi bicara nikah ini kan salah satunya adalah selera ya. Ketika ada orang yang menikahin wanita yang baru hijrah. Perempuan itu kan kata Nabi SAW dinikahin karena 4 hal. Yang pertama karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Dan Nabi SAW mengatakan fadfar bidatid din taribat yadak. Engkau beruntunglah ketika menikahin perempuan yang agamanya baik. Kau akan selamat insya Allah. Bicara agama ini ada minimal. Minimalnya itu melaksanakan kewajiban meninggalkan yang haram. Itu kalau kita bicara minimal. Kemudian kalau kita melihat bagaimana Nabi SAW. Tujuan Nabi menikah itu bukan hanya menyalurkan nafsu.
Bukan. Kisah Nabi SAW menikahi Juwairiyah ketika perang Muraisy. Beliau menikahi Juwairiyah yang tadi kalau dikatakan baru hijrah. Nah, tujuannya bukan hanya menikah gitu. Bagaimana akhirnya satu kabilah itu masuk Islam? Bagaimana mereka kemudian dibebaskan oleh sahabat-sahabat yang lainnya? Kemudian ini Nabi SAW yang siap mendidik istrinya. Dan dia tahu Juwairiyah ini perempuan baik-baik gitu loh. Sebagaimana Nabi tahu SAW tentang Sofia ini. Jadi dia anak orang terhormat sebenarnya. Jadi kalau bisa dikatakan nih anak tokohnya Yahudi nih. Yang mereka berpegang teguh dengan agama mereka. Maka ini perempuan baik-baik sehingga mudah untuk merubahnya menjadi lebih baik dengan dia di dalam Islam. Sedangkan nih ikhwan-ikhwan kadangkala dia secara keilmuan ya tidak terlalu kuat umpamanya. Dia memandang kepada perempuan yang baru hijrah ini bukan ke agamanya kadangkala. Kadangkala memandang kepada kecantikannya. Kadang-kadang memandang kepada hartanya. Boleh aja gitu loh. Boleh aja. Nggak dilarang hal itu. Tapi jangan sampai akhirnya dia harus lelah memperbaiki calon atau memperbaiki istrinya yang masih jauh dari ilmu-ilmu agama. Tapi kalau dia mau menikahin, tafadhol. Apalagi niat dia nggak, Ustaz. Anak memang benar-benar ingin memperbaiki. Benar-benar ingin memperbaiki atau karena dia cantik. Yaitu antara engkau sama Allah SWT. Kemudian berkaitan dengan yang lulus pesantren kan banyak Ustaz, akhwat-akhwat Ustaz. Iya, kadangkala nggak dikenal. Ini jadi masalah jamaah, ini jadi masalah. Ana ini banyak titipan. Ustaz, ana punya anak perempuan, ana punya putri, ana ini itu. Itu jadi beban buat ana. Ana dengan kesibukan ini sampai lupa kadangkala. Dengan fulanah ini yang dia itu perempuan yang baik. Tapi nggak dikenal. Karena dia memang nggak pernah kumpul sama laki-laki. Dia nggak kenal sama dunia yang penuh dengan campur baur laki perempuan. Dia perempuan yang terjaga sebenarnya. Tinggal bagaimana mengenalkannya. Ini yang mungkin para orang tua perlu untuk memikirkan hal itu. Jadi kalau setiap majelis taklim ya, ini mungkin Anda berpikir untuk supaya bebannya ini tidak tertumpu di satu tempat. Jadi setiap majelis taklim itu mungkin menjadi biro jodoh. Bukan biro jodoh ya. Ini tugasnya kayak MT Balansia ini. Bagaimana dia menjadi salah satu referensi buat ikhwan-ikhwan yang mau nikah. Jadi datang kok MT Balansia umpamanya. Datang ke pesantren fulan. Kadang-kadang nih pesantren aduh Ustaz, tambah kerjaan lagi Ustaz. Nah memang tambah kerjaan. Tapi itu akan lebih mudah daripada kemudian disatukan di satu tempat. Sehingga lebih baik setiap pesantren, setiap sekolahan itu membuka peluang itu. Itu mungkin salah satu solusi karena banyak akhwat-akhwat yang baik ya sebenarnya dalam pesantren yang mereka akhirnya nggak nikah-nikah gitu karena nggak ketemu sama orang yang mau nikah karena memang dia nggak pernah menunjukkan dirinya. Gimana kira-kira Balansia ini, Ummu Nadia, apa yang bisa dilakukan? Alhamdulillah sih memang yang terjadi sering sekali emang seperti itu Ustadz. Tapi yang datang itu kan akhwat-akhwat Ustadz. Cuman anak kesulitannya cari ikhwannya di mana Ustadz? Ya itu memang harus nih kan, itu akhwat-akhwat tuh datang. Si ikhwan ini nggak tahu, maka Balansia harus tampil gitu, harus menunjukkan bagaimana tuh ikhwan datang ke sini ketika dia jadi referensi. Sekali lagi tadi supaya tidak ngumpul di satu tempat. Jadi semua MT itu bisa menjadi referensi sebenarnya. Mungkin seperti itu solusinya. Soalnya kalau di satu tempat terkumpul kayaknya susah ya. Akan sulit untuk memilih tentang tuh ikhwan. Tapi kalau Balansia terus MT di Jakarta ini banyak ya.
Mudah-mudahanlah ke depan itu menjadi sebuah solusi bersama ya, agar akhwat-akhwat yang baik hati ini, yang sebenarnya mereka tadi mutiara-mutiara yang terbungkus dengan rapi, tapi nggak ada yang kenal sama dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi kayaknya pertanyaan terakhir. 2 terakhir loh Ustaz. Siap. Ummu Fatin tafadholi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Afwan, sahlan, Ustaz, tafadhali. Ana di luar tema ya Ustaz. Tafadhali. Kalau bisa jawab Ustadznya. Ada seorang ummahat yang mempunyai kebiasaan kalau dia membaca sebuah hadis, dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengamalkannya Ustaz. Seperti contohnya yang apabila seseorang membaca 100 ayat, dia seperti membaca semalaman. Tetapi saat dia mendengar lagi dari Syekh, sebaiknya tidak mengejar target, tetapi dia harus memahami, mentadaburi. Akhirnya dia kendor lagi Ustaz, jadinya tidak lagi mencapai target 100 ayat tadi. Terus dia juga mempunyai kebiasaan sebelum tidur, selelah apapun dia berusaha untuk membaca surat Al-Mulk dan As-Sajdah. Tapi setelah dia mendengar lagi dari salah satu Ustaz kalau surat Al-Mulk itu tidak sahih, itu sebagaimana cara seorang ummahat itu untuk bersikap Ustaz? Nah, Syukran Ustaz. barakallahu fiik. Ya jamaah. Ya kadangkala seorang yang semangat untuk mengamalkan sesuatu itu disebabkan karena fadilah yang dia kejar. Tahu-tahu ketika ada yang memberi informasi ternyata nggak sahih, jadi kendur tuh semangat dia. Apa yang harus dilakukan? Makanya sebelum beramal, berilmu dulu. Ini yang harus menjadi prinsip seorang muslim. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Tadi berkaitan dengan mengulang-ulang satu ayat semalaman. Ini berkaitan dengan tadabbur sebenarnya. Jadi kisah salafus saleh yang membaca satu ayat itu karena mereka benar-benar mentadabburi. Kita jadi bukan ikut-ikutan. Oh, anak ikut-ikutan baca satu ayat berulang kali. Enggak. Mereka mengulangi hal itu karena mereka tenggelam dalam tadabbur mereka. Jadi bukan mengulangin karena mengikutin orang. Bukan. Karena memang sedang tenggelam dalam ayat tersebut. Kalau itu yang terjadi sama kita, ahlan wa sahlan. Tapi sekali lagi, bukan ikut-ikutan, tapi mentadabburinya. Dan ini membutuhkan ilmu tentang ayat yang dibaca. Adapun berkaitan dengan surat Al-Mulk ya. Ketika kita dapat informasi, memang hadisnya diperselisihkan umpamanya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Kemudian dengar ustadz mengatakan dhaif. Bukan berarti kita nggak boleh baca surat Al-Mulk. Kita boleh baca surat Al-Mulk, baca surat apa aja, silahkan gitu loh. Jadi sekali lagi bukan berkaitan dengan mau tidur lagi nih. Kalau memang tadi kita, ternyata hadisnya dhaif. Menurut pendapat seorang syekh. Walaupun mungkin pendapat yang lebih kuat ada yang mengatakan sahih. Terus ketika dia condong dengan yang mendhaifkan, bukan berarti dia nggak baca surat Al-Mulk. Silahkan kok dibaca, tapi tidak lagi berkaitan dengan keutamaan itu sendiri. Tidak berkaitan dengan mau tidur ya. Karena kita tahu baca satu huruf. Jangan surat Al-Mulk, satu huruf. Allah akan memberikan 10 kebaikan. Gimana kalau satu ayat yang kata Nabi SAW seperti seorang mendapatkan 1 ekor onta. Gimana kalau 2 ayat, gimana kalau 30 ayat. Kalau bicara apakah Quran akan memberikan syafaat? Quran akan memberikan syafaat. Bukan hanya surat Al-Mulk. Quran itu sendiri kelak akan datang memberikan syafaat. Mungkin itu yang perlu ditumbuhkan di diri kita. Tinggal masalah fadilah tentang surat Al-Mulk ini. Tapi jangan sampai kendor untuk meraih pahala yang besar setiap harinya dengan membaca Al-Quranul Karim. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Sebenarnya ada 2 terakhir. Nah, tadi udah 2 terakhir nih. Nah, tafadhali.
kenapa ya Ustadz? Sebentar, Ustadz. Kenapa Ustadz bisa baper ya Ustadz ketika yang nanya itu janda? Karena bisa saja jandanya sebenarnya biasa aja gitu loh. Tentang perjodohan, sebenarnya sekarang banyak pengusaha yang nyari ustazah-ustazah karena mereka sudah sadar untuk akhirat. Tapi syaratnya cantik tetap jadi yang utama Ustadz. Dan Alfan Ustadz jadi nyambung dengan pertanyaan ini, dan kenyataannya seperti itu juga yang Ustadz, yang kadang anak alami saat ada mau ta'aruf itu cantik itu jadi kriteria utama Ustadz, cantik dan putih Ustadz. Cantik dan apa? Putih. Masya Allah. Nah, sebenarnya cantik itu putih ya, Ma. Kalau nggak putih nggak cantik katanya orang tuh kayak gitu. Subhanallah. Nah, iya. Jadi bingung mana jawabnya. Kalau dikatakan Ustadz tuh jadi baper, yang tanya itu janda. Kayaknya itu suudzon sama Ustadz. Mungkin ada Ustadz yang baper. Tapi nggak semua Ustadz ya. Mungkin memang Ustadz itu sedang ingin menikah atau apa. Sehingga jadi kebawa perasaan dia. Lalu kalau bicara orang-orang yang menikah memilih cantik dan putih. Sebenarnya wajar-wajar aja hal itu. Makanya anak kadang-kala dapat kirim CV ya, yang mengatakan kira-kira perempuan yang dia inginkan. Ya, selalu ada tuh. Cantik, putih ya, ini tinggi, apa macam-macam, subhanallah. Jadi memang itu fitrah manusia. Masa dia minta catatannya perempuan yang diinginkan jelek, hitam, pendek, apa? Nggak ada. Yang diinginkan cantik. Tapi jangan sampai itu menjadi standar utama. Dan kalau kita mau berpikir, semua perempuan itu sebenarnya cantik. Semuanya cantik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam wujud yang sempurna. Hanya saja orang-orang itu kadangkala ya ingin yang lebih cantik daripada yang lainnya. Boleh enggak? Boleh. Tapi jangan itu titik beratnya. Kan akhwat kadangkala masalahnya ketika CV-nya itu sudah menunjukkan dia minta putih, oh kayaknya aku enggak masuk. Kadang-kala dia perasaan seperti itu. Ketika dia ingin yang tingginya sekian, oh kayaknya aku enggak masuk. Ya, mungkin engkau memang tidak masuk buat laki-laki itu. Semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik buat dirimu. Jadi jangan sampai hal itu membuat akhwat ini tadi suudzon sama lakinya. Oh dia maunya yang cantik, maunya yang kayak gini itu. Biar itu nggak ada masalah sebenarnya. Engkau pun ketika disuruh memilih, perempuan suruh milih, maka dia akan pilih yang tampan, yang tinggi, yang gagah, yang kaya, yang berilmu. Ini kalau bicara suruh memilih. Maka itu hal yang wajar sebenarnya. Maka buat akhwat-akhwat yang mungkin menghadapi ikhwan-ikhwan yang mencari perempuan-perempuan yang cantik macam-macam, yang kau lihat, ya Allah mudah-mudahan kau kasih aku jodoh yang siap menerima aku apa adanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.